Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan let's go Pandeglang menggunakan sepeda motor dari Bandung Barat. Nah, sekarang udah ada di sekitar Ciburuy. Nah, dan lagi kita akan melewati persaljuan. Jadi ini mah saljunya bukan salju dingin ya, saljunya salju debu. Oke, jadi stay terus ya guys. Nah, ini suasana arah Cipatat, Raja Mandala sampai ke Cianjur. Nah, ini situasinya seperti ini jalannya. Siapa tahu KDM bisa memantau polusi udara di sini guys, biar bisa terkontrol dengan baik. Kesian anak-anak kecil, apalagi yang punya anak kecil yang bayi-bayi gitu. Ya, semoga ada solusi dari pemerintah sekitar ya. Nah, lihat. Nah, pohon bukannya warna hijau tapi warna abu-abu. Bayangkan polusi udaranya seperti apa. Jadi ingat di film Divergent ya. Divergent ya. Di distrik berapa gitu. Wah, ini parah sih. Kalau nggak salah ini pintu masuknya Stone Garden deh. Kalau nggak salah ya, Stone Garden. Kawasan Tapai, kawasan Tapai. Ada Raja Mandala. Terlalu banyak. Kontaminasi sih. Ini Tapai, kawasan Tapai. Jadi ingat, dulu tuh kalau nggak salah sering banyak yang jual mobil-mobilannya. Apa namanya? Kayu. Jadi sekarang ada di kawasan Raja Mandala. Kalau nggak salah Raja Mandala itu tempat pembuangan sampah TPA buat sekitar kota Bandung, Cimahi, Padalarang dan sekitarnya. Jadi pembuangan sampahnya ke daerah Raja Mandala nih. Nah, ini pasar Raja Mandala nih. Melewati Raja Mandala. Kalau ini mobil gimana tadinya? Oh, ini juga melewati ini ya kalau nggak salah PLTA Saguling.
di depan deh, belokan tempat pembuangan sampahnya. Rajang Mandala udah ada Yaomat. Dulu masih toko-toko biasa, sekarang udah jadi kota. Lumayan lah, rame. Nah ini nih kalau nggak salah belokannya buat pembuangan sampah ke sini nih. Nah belok ke sini, nah situ. Ini Masjid Agungnya kalau nggak salah. Nah sekarang kita menuju Cianjur. Jembatan yang semuanya ada di bawah. Katanya dulu kalau mau lewat sini itu harus bayar seperti kita jalan tol gitu katanya, tapi nggak tahu ya. Coba kalau emang tahu bolehlah kasih tahu gitu. Pokoknya saya kata avokat enak, murah lagi. Kalau nggak salah cuma 5.000 buat cincaunya. Oke, kita udah nyampe Cianjur, kota Cianjur. Banyak sate marang. Ya, jelas kesukaan saya. Jalannya cukup bagus, menurut saya bagus sih. Kalau buat Jawa Barat mah jalan-jalan, kalau suasananya sangat enak. Masuk ke dalam kotanya, perkotaannya. Tata kotanya Cianjur menurut saya cukup bagus. Kalau ini kita udah mulai mau ke arah puncak, tinggal ke bundaran. Nah dari bundaran itu terus aja ke atas ke arah puncak Bogor. Kalau yang tahu kuliner daerah Cianjur bolehlah komen-komen guys. Soalnya saya sering bawa motor, jadi tapi nggak tahu kuliner di sini apa gitu. Nah kalau ke arah puncak itu ke sini nih. Ke arah puncak tuh jangan lurus, jangan ke kiri, tapi kita muter dulu ke sini nih. Ambil ke sini. Nah, kalau dari sini udah nyampe, langsung nggak usah belok-belok lagi, langsung ke puncak. Nah, kalau ada sate marang yang terkenal di daerah Cipanas, namanya
Sate Marangis Sari. Ini adanya karena saya ada di posisi dari arah Cianjur menuju katanya ada juga sate Maranggi yang terkenal nanti di sebelah kanan namanya Sate Maranggi Pak Erwin atau Pak Erwin ya, saya lupa, nanti kita lihat nama restoran, nama tempat makan Sate Maranggi apa. Karena saya ada di adanya di sebelah itu. Pas itu saya berangkat ini hari Jumat masih dalam keadaan tapi nggak tahu kalau udah nyampe ke area biasanya puncak itu cuma satu jalan cukup senggang mungkin karena hari Jumat. Biasanya kalau hari Jumat tuh ramenya itu setelah Jumatan. Kalau saya ini dari dulu saya lewat sini nggak pernah ada menemukan jalan yang jelek, selalu mulus dari zaman 2014 sampai sekarang. Alhamdulillah saya apresiasi buat di sini jalannya selalu keren. Wah, ada Mas Bahlil. Ada Mas Bahlil. Istana Cipanas. Pada ditertibi ternyata untuk kebijakan KDM berarti sama diterapkan oleh yang di sekitar jalan Cianjur Puncak. Semoga ada solusinya dari Bapak Aing biar orang yang terdampak ini bisa berjualan kembali, bisa jadi bikin rest area atau seperti apa. Oke, bentar lagi kita akan memasuki kawasan Puncak Pas. Nah, ini kita akan memasuki kawasan Pas Puncak. Pasti ini jalan yang sangat mulus, hanya sedikit yang berlubang itu pun udah ditambal. Apresiasi yang sangat besar untuk pemerintah daerahnya karena mereka tahu Puncak adalah destinasi wisata yang sangat menjanjikan. Nah, oke, kita akan memasuki kawasan Pas Puncak. Nah, ini Pas Puncak, guys. Pas Puncak, naik Pas Puncak nih. Wah, keren. Warpat
warpat. Sayang warpatnya udah nggak ada, udah disterilisasi, udah disterilkan. Nah ini warpat udah nggak ada. Ada Asep Strawberry, lewat Asep Strawberry di mana-mana ya, di Bandung apalagi. Udah banyak banget Astro. Dulu tuh di sini tuh ada yang enak tuh apa ya, geplak, guli, ya bukan geplak. Dari Bandung sampai ke puncak pakai motor Lexi 125 standar, mainin kirian saja. Bisa berapa bar? Oh, hanya 1 bar yang hilang guys. Biasanya ada para layang. Apa karena ini after Jumatan belum mulai kali ya? Yang ikonik. Jadi kalau dulu tuh kalau ke puncak, tuh kayaknya nggak afdol gitu kalau nggak ke Masjid At-Taun gitu. Coba deh yang dulu, yang zaman dulu yang sering ke Bandung lewat puncak, pasti mereka pernah mengalami kesini gitu. Jadi kalau nggak ke At-Taun itu kayaknya kurang afdol atau seperti apa. Wah, ini after Jumatan ya guys, after Jumatan. Kalau saya tadi nggak Jumatan di At-Taun sih, jadi Jumatannya di Cipanas Cianjur. Wah, rame banget ya kan, At-Taun ya kalau nggak salah tuh. Macet ya At-Taun. Waduh Bu, jangan buang sampah sembarangan Bu, bahaya. Baik, mari kita jaga lingkungan sekitar kita, nah, minimal jangan buang sampah sembarangan. Wah, macet guys, macet yang habis Jumatan seperti ini. Jadi oke, kalau di bawah nggak macet, hanya di sini saja. Puncak cukup lenggang. Saya lihat juga belum ada kemacetan. Mungkin ini di minggu terakhir masih sekolah, jadi kayaknya minggu ini tuh Jumat, Sabtu, minggu ini bakalan ramai. Ini ada
jembatan ikonik juga di puncak. Nah, bukan jembatan sih, apa sih ya, tangga menuju villa gitu, tapi saya belum pernah lihat sih ada orang yang naik ke sini. Konon katanya Soekarno, tapi saya nggak tahu ya, presiden pertama kita. Wah, nah kalau ditata ulang, jangan sih, jangan ditata ulang, nanti bakaran lagi ya jualan. Ini lagi. Biarkan puncak ini menjadi asri. Jadi kalau mau makan, minum di rest areanya masing-masing. Jangan ada yang jualan di pinggir jalan menurut saya. Satu, macet, kedua takut longsor dan lain-lain deh. Nah, kalau asli kayak gini kan enak, puncak adem. Apalagi jadi herang panon cek budak Sunda mah teuing. Apalagi ya banyak sih manfaatnya tuh. Biarkanlah puncak asli seperti ini. Kita akan memasuki kawasan Gunung Mas ya, kalau apa ya. Ah, ini nih, dulu tuh ada yang mau bikin proyek apa ya, wisata, tapi oleh KDM ditentang dan dilarang dan tidak ada izinnya. Padahal mereka sudah membangun. Tapi menurut saya emang harusnya seperti itu. Kalau emang nggak ada izin, ngapain dibangun? Nah, ini nih di daerah sini nih guys. Nah, itu dulu tuh mau ada mega proyek wisata gitu. Tapi menurut saya biarkanlah puncak seperti ini, karena menurut saya bila banyak pembangunan yang seharusnya air hujan itu menyerap lahan ini tuh menyerap air hujan. Kalau dibikin bangunan beton, mau melalui apa serapan itu, yang ada nanti timbul banjir, bencana dan lain-lain. Jadi menurut saya ya inilah puncak harus tetap asli seperti ini. Nah, itu ada menpora layang. Oke, nah ini puncak banget ini. Bentar lagi kita memasuki kawasan. Kalau salah komen aja, nggak apa-apa guys, maklum saya nggak tahu nama-nama daerahnya. Oh iya benar, nah ini Gunung Mas, katanya bisa nih ke Sentul, tapi saya nggak tahu lewat mana dan belum pernah. Dulu yang saya tahu tempat ini itu belum ada coffee shop, belum ada, masih sekitaran pohon kebun teh. Sekarang karena itu ada main para layang di atas. Wah, keren. Ini nih kalau mau seperti ini, bikin rest area untuk makan, minum dan istirahat para pengunjung puncak. Jadi biar tertata rapi. Oke, saya sekarang akan turun menuju Ciawi. Ciawi itu yang mau ke kota Bogor. Kalau berhubung saya bawa motor, jadi saya lewatnya lewat Ciawi. Kalau saya bawa mobil dari puncak, otomatis saya langsung masuk pintu tol. Berhubung saya pakai motor, ya pasti lewat Ciawi. Ini di mana ya? PSK 1 kiloan. Yang jelas bukan PSK Tanahum gitu. Jadi saya tapi kalian sih marketing
Sate PSK itu. Jadi kalau yang tahu PSK itu apa, mungkin mereka salah hoax gitu. Ternyata itu sate PSK, bukan PSK yang am. Oh ya, sebelum ke Ciawi saya akan melewati jalurnya kebun binatang Taman Safari yang ikonik juga tuh, dari zaman kapan itu, udah lama banget yang masih bertahan sampai saat ini. Jujur nih, kalau saya sih emang saya senang ke Taman Safari karena menurut saya bisa dapat edukasi, bisa bermain, dan bisa melihat hewan-hewan yang jarang kita temui di kehidupan kita, tapi di safari ada. Contohnya panda. Saya senang sama panda, lucu, menggemaskan, tapi sayang banget panda itu hanya bisa dilihat karena saya tahunya panda itu ada di Taman Safari. Nah ini yang jualan-jualan. Apakah udah mulai satu jalur atau masih 2 jalur? Sepertinya masih 2 jalur sih. Oke. Memasuki kawasan menuju ini menuju ke Taman Safari nih. Oh ternyata macet guys, macet. Ada yang belok ke Taman Safari, macet. Ada yang keluar dari Taman Safari, macet. Apakah akan berlaku one way atau seperti apa? Tapi sampai saat ini masih menggunakan 2 jalur. Semoga aja one way guys, biar lancar. Tapi kalau di puncak itu one way pun lancarnya nggak lancar-lancar banget sih, pasti ada macet aja. Apalagi di persimpangan seperti ini. Ini safari tuh, ada panda, buat apalagi. Nah ini nih, jerapah tuh. Kalau ke safari tuh ke kiri, kalau kita lurus. Back to home. Oke, udah di Jalan Raya Ciawi menuju kota Bogor. Tadi di puncak sedikit macet, udah lumayan panjang lah. Tapi kalau bawa motor nggak bisa kiri kanan, nggak bisa jalan dengan safety.
Oke, mungkin video Pak Dalarang Pandeglang cukup sampai sini aja. Soalnya saya udah nyampe kota Pandeglang yang gelap gulita kembali. Thank you.